Justinus Ivan Channel. Subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Hai untuk kelas 6, selamat pagi, semangat pagi, ketemu lagi bersama Bapak Justinus terbuat di pembelajaran PKN kita pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat dan tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Oke, kemarin di pertemuan terakhir kemarin kita sudah masuk di latihan soal subtema 2, dan pada hari ini kita masuk di subtema 3 ya, di halaman 57. Di halaman 57 ya. Sudah siap untuk belajar hari ini, sudah persiapkan buku paket, siapkan, kemudian buku tulisnya ya, dan kita lihat penjelasan hari ini apa yang kita pelajari hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa ya. Kita buka dengan doa. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa dalam kerajaan surga, kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran dari kami. Pimpin kami, sertai kami Tuhan. Semoga pembelajaran kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Inilah doa yang kami panjatkan melalui perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, kita langsung saja ke pembelajaran kita pada hari ini. Buka buku paketnya halaman 57. 57 sudah. Ya. Nah, di sini adalah penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang pertama ya. Kamu telah mempelajari makna sila-sila Pancasila. Kamu juga telah mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Itu kita sudah belajar ya. Sikap tersebut tidak hanya dapat kita terapkan dalam hubungan antar sesama manusia, tetapi juga perlu kita terapkan dalam menyayangi hewan. Jadi penerapan sila-sila Pancasila bukan cuma ke sesama kita manusia, tetapi terhadap hewan juga. Nah, di sini kita lihat salah satu penerapan sila-sila Pancasila adalah melestarikan hewan langka yang ada di Indonesia. Itu salah satunya, misalkan orang hutan. Orang hutan merupakan hewan yang dilindungi karena keberadaannya ya, langka. Menjaga dan melindungi hewan langka merupakan kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Pihak-pihak yang berusaha memburu dan menyakiti hewan-hewan yang dilindungi tersebut akan diberi sanksi tegas oleh negara, akan dihukum juga ya. Nah, beberapa contoh lain penerapan sila-sila Pancasila dalam menyayangi hewan adalah sebagai berikut. Perhatikan, yang pertama, melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa itu terkandung dalam sila pertama Pancasila ya. Kemudian yang memiliki kebanggaan terhadap hewan-hewan asli Indonesia yang unik dan beragam, itu sila ketiga. Kemudian melaksanakan kewajiban dan hak kita dalam menyayangi hewan di sekitar kita, itu sila keempat. Jadi di sini pembelajaran kita dalam penerapan sila-sila Pancasila bukan kita terapkan terhadap sesama kita manusia, tetapi juga perlu diterapkan terhadap hewan ya, di hewan di sekeliling kita. Nah, contohnya tadi itu sudah dijelaskan di bukunya bahwa salah satunya adalah orang hutan, itu termasuk dilindungi oleh negara. Dan di sini bila ada manusia yang menyakiti hewan-hewan yang dilindungi negara, itu ada sanksi atau hukuman terhadap orang-orang yang melanggar atau menyakiti hewan-hewan yang dilindungi negara. Berarti bukan cuma sesama kita manusia yang harus kita terapkan. Nah, seperti contoh yang tadi di sila-sila itu ada 3, yaitu melindungi dan merawat hewan sebagai tanda syukur. Itu terdapat di sila pertama. Jadi ada sila-sila yang ada di dalam itu untuk melindungi hewan-hewan yang dilindungi negara ya. Nah, itu bukan, jadi intinya itu. Oke. Nah, di situ ada di situ. Nah, di sini di nomor 2 ini bisa kamu kerjakan ya. Perhatikan beberapa contoh kegiatan berikut dengan seksama. Buka halaman 58. 58 di situ lihat kegiatan. Contoh kegiatan, di situ ada beberapa contoh kegiatan. Nah, di sini di nomor 3
Apa saja kegiatan yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila? Nah, pertanyaan-pertanyaan berikut, apa saja kegiatan? Nah, kamu lihat di situ ya, dari keenam kegiatan tersebut, apa saja yang sikap apa saja yang sesuai dengan penerapan sila-sila Pancasila, ya. Tuliskan sila yang telah diterapkan dalam kegiatan tersebut dan jelaskan alasanmu. Nah, ini ada beberapa. Jadi kamu tulis misalkan nomor 1, Pak Doni memelihara orangutan di rumahnya. Itu termasuk penerapan sila-sila Pancasila enggak? Kalau kamu bilang termasuk, di sila berapa? Nah, di sila berapa? Kemudian kamu kasih alasan itu. Jangan cuma kamu tulis, bilang iya, baru tidak ada alasannya. Jadi di sini kamu tentukan dia termasuk dalam kegiatan penerapan sila-sila Pancasila, apa dia masuk. Kemudian dia termasuk di sila keberapa. Kemudian kamu, kalau misalkan kamu bilang sila pertama, alasannya kenapa? Nah, itu ya. Itu. Jadi itu yang kamu kerjakan, nomor 2 dan nomor 3 ya, di rumah. Mudah-mudahan kamu paham. Jadi di sini kamu Bapak bisa lihat nanti memang kamu sudah paham ya tentang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan Pancasila. Nomor 2, Roni dan Tony bekerja sama untuk menolong kucing yang terjebak di dalam parit. Ini tolong menolong. Nah, ini dia termasuk di sila keberapa? Nah, kemudian kenapa dia masuk di sila tersebut? Itu alasannya, itu cara menjawabnya ya. Jadi perhatikan. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya besok, mudah-mudahan kita bisa adakan Zoom besok. Jadi di sini kita akan bahas satu persatu soal-soal ini. Saya nanti tanya satu persatu. Oke, untuk mudah-mudahan besok kita bisa adakan Zoom dan jaringan bagus. Oke, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan kalian lebih paham lagi. Semangat belajar. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di rumah. Salam sehat. Dadah.